Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Matilah, teriak wali kota dengan penuh amarah di wajahnya. Wush! Melihat serangan wali kota, Lin Tian masih tetap tenang. Walaupun kekuatan wali kota kuat, tapi sayangnya, itu tidak ada artinya bagi Lin Tian. Lin Tian hanya menunjuk ke arah pukulan si wali kota, dan ketika si wali kota melihat Lin Tian hanya menunjuk ke arah pukulannya, dia hanya bisa tersenyum karena meremehkannya. Kamu sendiri yang memintanya, matilah bocah keparat, teriak wali kota. Tuan An, awas, teriak Guan Xiying. Dan tiba-tiba saja, serangan itu menyebabkan banyak asap yang mengelilingi area di sana, dan juga di tempat Guan Xiying. Guan Tu dan Guan Fuer tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan tidak lama kabut pun menghilang, lalu memperlihatkan kedua sosok itu. Satu sosok sedang menunjuk, dan sosok lainnya sedang meninju. Melihat serangan yang dapat dihentikan Lin Tian dengan satu jari, itu membuat Guan Xiying merasa kaget, dan dia juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu lebih baik mati saja, aku sangat membenci auramu itu, ucap Lin Tian dengan tenang. Jari telunjuknya yang hanya menangkis saja, kini mengeluarkan sebuah sinar dan menembus tangan wali kota, dan seketika saja langsung menuju dahinya hingga menembus ke kepalanya. Dalam ketidakpercayaan, wali kota mati dengan wajah yang ketakutan. Kamu, ucap wali kota, hanya kata itu yang terakhir keluar dari mulut wali kota sebelum dia mati, dan Lin Tian langsung dengan mudah menghancurkan jiwa wali kota. Jadi, dia mati dengan penuh keluhan. Akhirnya selesai, ucap Lin Tian. Tuanan, bisakah kamu membantu bibiku? Tanya Guan Xiying yang berada di dekat Guan Fuer. Ini, berikan kepada mereka. Setelah diberikan itu racun di tubuh mereka akan menghilang, balas Lin Tian sambil memberikan 2 pil kepada Guan Xiying. Terima kasih, ucap Guan Xiying. Lin Tian mengangguk, lalu dia menatap makam kembali dengan wajah mendesah. Seseorang yang kuat sekalipun seperti Kaisar Langit, bahkan dia saja bisa jatuh pada akhirnya. Sepertinya aku harus menjadi jauh lebih kuat dari guru. Jika memang harus menjadi Kaisar Langit, aku tidak akan biarkan hal yang sama terjadi lagi, ucap Lin Tian dengan serius di dalam hatinya. Tuan An, terima kasih, ucap Guan Xiying dengan malu-malu. Tidak masalah, Nona Guan, bolehkah aku meminta sesuatu padamu? Tanya Lin Tian. Jika aku bisa membantumu, tentu aku tidak keberatan, balas Guan Xiying. Lin Tian mengangguk, lalu dia mengatakan apa yang ingin Guan Xiying lakukan. Dia hanya ingin makam itu tetap berada di sini, dan melarang siapapun untuk memindahkan makam tersebut. Dan sebagai imbalannya, Lin Tian memberikan kunci ke ruang harta yang ada di belakang makam tersebut kepada Guan Xiying. Guan Xiying menyanggupi hal tersebut. Walaupun dia sendiri tidak tahu, kenapa Lin Tian menjadi sangat peduli dengan makam kosong tersebut. Tuan An, sebenarnya ini makam siapa? Tanya Guan Fuer yang sedikit penasaran. Dia adalah pahlawan dari dunia kita, aku hanya ingin orang-orang menghormati seluruh pengorbanannya, itu dengan cara untuk tidak mengganggu makamnya, balas Lin Tian dengan sedih. Mendengar itu, Guan Xiying dan 2 orang lainnya menjadi kaget. Apa? Makam seorang pahlawan? Bukankah orang ini adalah senior yang menjaga dunia kita dari peperangan zaman dulu, seru Guan Fuer yang terkejut. Oh iya, tolong dituliskan juga di depan makamnya dengan tulisan, tempat istirahat seorang pahlawan, ucap Lin Tian. Baiklah, balas Guan Xiying. Jika apa yang dikatakan Lin Tian itu memang benar, maka dia juga harus menghormati makam tersebut. Apalagi, kemungkinan besar harta yang ada di dalamnya juga tak ternilai. Lalu Tuan An,
mau kemana kamu sekarang? Tanya Guan Xing. Tentu aku akan pergi ke tempat tujuan utamaku, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Hah, tujuan utama? Ucap mereka serentak dengan kebingungan. Lin Tian hanya tersenyum, lalu menunjuk ke arah di mana letak Laut Kematian berada. Di saat ketiganya melihat ke arah itu, jantung mereka berdetak lebih kencang. Bagaimana tidak, karena itu adalah Laut Kematian. Itu tujuan utama dari pemuda ini ke sini, bukankah dia hanya mencari kematian saja jika dia pergi ke sana? Pikir mereka. Tuan An, bukankah itu? Seru Guan Xing. Tenang saja, aku memang sudah merencanakan untuk pergi ke sana. Karena dunia sudah mulai kacau, kamu harus memberi informasi tentang ini kepada ayahmu, karena kemungkinannya ada pengkhianat lain di keluargamu, ucap Lin Tian dengan penuh senyum. Mendengar hal itu, Guan Xing kaget dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Jika memang benar ada pengkhianat, maka, pikir Guan Xing. Terima kasih Tuan An, tapi sebelum itu, boleh aku tahu siapa Tuan An sebenarnya? Tanya Guan Xing. Dia sepertinya sudah tahu kalau pemuda ini, itu sebenarnya sedang menggunakan penyamaran untuk mencari informasi yang dia dapat. Oh, suatu saat nanti, kalian juga akan mengetahuinya, balas Lin Tian dengan tersenyum. Mendengar jawaban Lin Tian, ketiganya hanya dapat menggelengkan kepala mereka. Aku akan pergi, selamat tinggal, ucap Lin Tian. Dia pergi dengan bayi kecil yang masih di atas kepalanya. Sampai jumpa Tuan An, ucap Guan Xing. Lin Tian tersenyum, lalu dia terbang meninggalkan Guan Xing dan dua orang lainnya. Guan Xing hanya bisa menatap kepergian Lin Tian, dengan wajah sedikit memerah. Nona, ada apa? Tanya Guan Fuer dengan senyum menggoda. Tidak Bi, ayo, kita harus membereskan kekacauan yang terjadi karena wali kota dan anaknya ini, ucap Guan Xing yang pergi meninggalkan keduanya dengan wajah malu. Guan Fuer dan Guan Tu tersenyum, dan mereka mengikuti Guan Xing dari belakang dengan cepat. Tuan, ucap seseorang yang sedang berlutut. Orang itu berlutut di depan pria bertopeng, dia adalah orang yang melawan Lin Tian di pertemuan seluruh benua. Di sana, pria berjubah hitam dengan hormat berlutut ke arahnya. Kamu datang juga ya, ucap jenderal bertopeng sambil membuka matanya. Iya tuan, aku datang untuk melapor, balas pria berjubah hitam itu. Bagaimana dengan rencana kita? Tanya jenderal bertopeng. Semuanya berjalan dengan lancar tuan, meskipun mereka curiga terhadap pengkhianat di antara sekte super. Tetapi mereka tidak tahu, siapa para pengkhianat tersebut, balas pria berjubah hitam itu. Jenderal bertopeng tersenyum di balik topengnya tersebut, karena rencana yang dia susun sejak lama akan segera dimulai. Di saat Raja Yimo muncul, maka hari itu juga dunia biru akan menjadi kacau. Bagus, kamu harus berhati-hati dengan sekte langit, ucap jenderal bertopeng. Tenang saja tuan, aku yakin sekte langit tidak akan menyangka tentang rencana kita, dan, balas pria berjubah hitam. Dan apa? Tanya jenderal topeng dengan sedikit mengerutkan keningnya. Pria berjubah hitam agak takut melihat jenderal bertopeng, tapi dia menceritakan masalah tentang 4 orang yang selalu mengganggu mereka. Mereka adalah kelompok Raja Tombak, yang tidak lain adalah Bing Zhao. Akibatnya, hampir setengah dari Jenderal Yimo yang akan dibangkitkan membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan ada beberapa yang mati di tangan kelompok Bing Zhao. Mendengar hal itu, Jenderal bertopeng hanya diam dan tidak berbicara. Pria berjubah hitam itu juga terdiam, dan menunggu balasan dari sang jenderal dengan hormat. Untuk masalah itu, kamu tenang saja, karena mereka tidak akan bisa menghentikan kebangkitan kita. Cobalah untuk tetap berhati-hati, dan lakukan tindakan yang seminim mungkin agar tidak ketahuan, ucap jenderal bertopeng. Baiklah tuan, balas pria berjubah hitam.
Lalu, jenderal memerintahkan pria itu pergi dari sana. Setelah pria tadi pergi, jenderal bertopeng membuka topengnya. Lin Tian, aku harap saat kita bertemu lagi, kamu tidak akan mengecewakanku, ucap sang jenderal yang telah membuka topengnya. Kakak, apakah kamu serius telah bertemu dengan Kaisar Langit? Tanya bayi kecil dengan kaget. Benar, aku sudah mendapatkan warisan dari Kaisar Langit, balas Lin Tian dengan tenang. Sebelumnya selama perjalanan menuju Laut Kematian, dia menceritakan apa yang dia dapat di dalam makam tersebut. Sebenarnya, bayi kecil tidak suka Lin Tian memberikan banyak harta dari makam itu pada Guan Xiying. Tetapi setelah mendengar cerita Lin Tian, dia kaget dengan apa yang Lin Tian dapatkan. Bahkan dia pun tidak percaya bahwa, kalau Lin Tian benar-benar mendapatkan warisan Kaisar Langit. Sebenarnya dia tahu tentang Kaisar Langit, karena dia juga salah satu leluhur dari binatang suci. Dia berpikir kalau Kaisar Langit itu masih berada di alam langit, dan sedang menyegel seluruh alam langit untuk menyembuhkan dirinya. Tetapi yang tidak dia sangka adalah, ternyata Kaisar Langit yang dulunya sangat kuat akan jatuh di dunia biru ini. Ais, aku sungguh tidak menyangka, dia yang dikatakan dewa dari segala dewa juga jatuh, ucap bayi kecil dengan sedih. Kamu tenang saja, aku akan menjadi kuat melebihi guruku itu, agar tidak mengulangi hal itu lagi. Dan juga, aku pergi ke Laut Kematian sekarang ini sudah memiliki tujuan, dan melihat seberapa kuat kelima pengkhianat itu telah pulih, ucap Lin Tian dengan penuh kebencian. Iya, aku juga mengenal kelima orang tersebut. Karena pada awalnya, aku sendiri tidak tahu kenapa alam langit bisa tertutup. Tetapi sekarang, ternyata itu gara-gara kelima dewa itu, ucap bayi kecil dengan serius. Mereka terbang menuju Laut Kematian, dan itu butuh waktu 1 bulan untuk Lin Tian sampai di area masuk Laut Kematian. Sampai di ujung tempat Laut Kematian, Lin Tian segera berhenti. Lalu, dia melihat ke arah di mana hanya ada kegelapan yang tak berujung itu. Di sanalah Laut Kematian, di mana tempat banyaknya orang yang masuk dan tak pernah kembali. Petir yang keras terdengar dari tempat itu, tapi yang Lin Tian tahu adalah, hal tersebut hanyalah formasi besar yang digunakan oleh gurunya, yaitu Kaisar Langit, untuk mencegah ada orang yang datang ke sana. Dan pesan yang dia dapatkan dari kotak tersebut, dia yakin itu adalah seseorang yang telah masuk dan terjebak di dalam dunia itu, atau tidak dia telah mati di dalam sana. Kakak, apakah kamu sudah siap? Tanya bayi kecil. Aku akan mencoba pemberian guru padaku, balas Lin Tian. Segera, dia membentuk segel di tangannya, dan tidak lama setelah itu ki berwarna emas langsung mengelilingi dirinya. Armor Kaisar, ucap Lin Tian setelah menyatukan tangannya. Semua energi yang berada di sekitar Lin Tian menyatu dengan tubuh Lin Tian, dan itu membentuk sebuah armor yang menutupi seluruh tubuhnya. Jika ada orang yang melihat Lin Tian di sana, maka orang itu pasti akan takjub, dan mereka akan berpikir sedang melihat seorang kaisar yang akan berperang di medan perang. Kakak, ini armor perang. Seru bayi kecil. Benar sekali, armor perang adalah salah satu warisan guruku, yaitu Kaisar Langit, ucap Lin Tian dengan tersenyum bahagia. Hehehe, itu berarti, bukankah kakak saat ini sudah sekuat ahli abadi langit saat memakai armor ini? Ucap bayi kecil dengan kagum. Iya, tapi karena aku belum menguasai armor ini, jadi aku hanya bisa memakainya untuk sementara. Dan juga, armor ini belum sempurna, desah Lin Tian. Tujuannya memakai armor ini adalah, itu untuk melindungi tubuhnya dari badai petir dan juga beberapa formasi yang kuat di dalam Laut Kematian, sebelum mencapai portal masuk ke dunia yang dibuat Kaisar Langit. Baiklah, mari kita pergi. Ucap Lin Tian yang sudah siap. Segera, Lin Tian langsung menembus ke dalam Laut Kematian itu.
Memang benar setelah Lin Tian masuk, itu hanya ada kegelapan. Sudah hampir setengah tahun dia berada di dalam laut kematian, dan di dalamnya juga dia sering diserang oleh petir hitam yang cukup mengerikan. Sebelumnya, armor perang miliknya itu sudah tidak dipakai lagi, karena terlalu banyak menghabiskan energi. Tidak bisa begini terus, bayi kecil, masuklah ke dalam kalung binatang dulu, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Baiklah baiklah, bayi kecil setuju dan langsung masuk ke dalam kalung binatang. Lin Tian berhenti bergerak, dan kemudian dia mulai menutup matanya. Dia mencoba merasakan, dan mencari portal masuk dunia yang telah dikatakan oleh Kaisar Langit. Cerita berpindah. Bing Zhao sedikit kebingungan, dia dan dua saudaranya mendapatkan informasi bahwa, kalau ada Yimo yang berkumpul di daerah ini. Tetapi di saat dia ke sana, dia tidak menemukan apapun tentang Yimo. Aneh sekali, kenapa aku merasa ada masalah? Ucap Bing Zhao. Sukun dan Long Aotian juga sedikit mengerutkan kening mereka. Iya, aku juga merasa ada yang aneh. Kenapa di sini tidak ada apa-apa, dan hanya ada gurun? Ucap Sukun. Long Aotian hanya diam, dan kemudian dia memikirkan sesuatu. Sebelumnya di saat mereka menangkap seseorang dari kelompok Yimo, orang itu mengatakan akan ada perkumpulan para jenderal dan juga pengkhianat di gurun yang luas itu. Mereka datang ke suatu tempat di sebuah gurun, di mana tempat itu berada jauh dari benua selatan. Mereka sangat yakin bahwa, orang tersebut tidak akan berbohong, dan Sukun juga sudah melihat kenangan orang tersebut. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di sini, dan itu hanya ada gurun pasir yang sangat luas. Apalagi, tempat itu sering diterjang oleh badai pasir yang sangat kuat. Kakak, sepertinya ini adalah jebakan. Ucap Long Aotian yang tersadar setelah memikirkan sesuatu. Gawat, cepat pergi dari sini. Ucap Bing Zhao. Sudah terlambat. Ucap salah satu orang berjubah hitam. Formasi penyegel. Teriak 10 orang yang tiba-tiba mengelilingi ketiganya. Bas-bas. Formasi besar mengurung Bing Zhao dan dua orang lainnya, dan ternyata mereka tidak sadar kalau mereka sebenarnya telah dijebak oleh orang-orang ini untuk datang ke sini. Hahaha, Raja Tombak, aku tidak menyangka, ternyata kalian akan terjebak dengan mudah. Ucap seseorang pemimpin dari pria berjubah hitam itu. Siapa kamu? Kenapa auramu berbeda dari Yimo lain? Ucap Bing Zhao dengan serius. Hehehe, apakah kamu pikir aku akan memberitahumu, kalian di sini saja sampai jenderal kami sembuh, dan itu akan menjadi hari terakhir bagi kalian bertiga, ucap pria tersebut. Mereka tidak ingin membunuh Bing Zhao dan lainnya, karena mereka takut akan memperingati orang yang berada di belakang Bing Zhao. Karena itulah, tuannya meminta dirinya untuk berhati-hati. Jadi, dia telah merencanakan untuk mengurung ketiganya di gurun yang luas ini. Aku tidak menyangka, kalau kami akan tertipu oleh kalian. Aku yakin, orang yang kami tangkap itu, ingatannya sudah diubah oleh kalian, teriak Sukun dengan marah. Hahaha, kamu benar, tapi kalian sudah terlambat. Ini adalah perintah dari Tuan kami untuk mengurung kalian, karena kalian terlalu mengganggu, ucap pria itu. Bing Zhao hanya diam ketika melihat gerak-gerik ke-10 orang tersebut, dan tanpa sadar, dia tersenyum misterius sambil tertawa keras di sana. Hahaha, begitu ya, akhirnya aku mengerti. Aku sudah menduganya. Memang benar, salah satu sekte super telah berkhianat kepada dunia ini, ucap Bing Zhao. Apa maksudmu? Ucap pria itu. Hahaha, tidak ada, kami pasti akan keluar, dan di saat kami keluar, maka di saat itu kami akan mengunjungi sektemu, ucap Bing Zhao dengan senyum di wajahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.